Hutan basah dan lembah-lembah teduh Amerika Utara dan Eurasia, suara air yang mengalir, terhambat oleh sesuatu yang tidak lazim. Bukan oleh batu, juga bukan pohon mati, melainkan oleh sebuah struktur yang tampak seperti buatan manusia. Namun tidak ada pekerja manusia di sana. Yang ada hanyalah keluarga kecil makhluk berbulu tebal dengan ekor pipih dan lebar seperti dayung dan gigi oren yang tajam bagai pisau. Mereka adalah biwara, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai beaver, hewan pengerat yang dikenal sebagai insinyur alam, perancang bendungan, dan arsitek peradaban kecil yang berani menantang arus sungai. Di dunia liar, di mana sebagian besar hewan beradaptasi dengan lingkungan, biwara justru mengubah lingkungan agar sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Biwara adalah makhluk air tawar. Mereka membutuhkan perairan yang stabil dan cukup dalam untuk membangun bendungan serta pondok mereka. Karena itu mereka memilih sungai kecil, danau dangkal, kolam alami, atau rawa sebagai tempat hidup. Tetapi bila lingkungan belum ideal, biwara tidak sekedar menerima nasib, melainkan mengubahnya. Mereka menggali, membendung, dan membentuk. Air yang sebelumnya mengalir dengan bebas, dijinakan oleh biwara menjadi kolam tenang berisi kehidupan. Sungai adalah kekuatan alam yang terus bergerak. Tetapi bagi biwara, air yang terus mengalir terlalu cepat adalah ancaman. Air yang deras membuat mustahil membangun pondok yang stabil, menyulitkan mereka untuk menyimpan makanan, dan membuka akses bagi predator seperti serigala ataupun manusia. Itulah sebabnya biwara membangun bendungan untuk mengubah aliran air dan menciptakan kolam yang tenang. Biwara membentuk habitat yang disebut sebagai biwara pond, sebuah kolam buatan hasil kerja mereka sendiri. Di tengah kolam ini, mereka membangun pondok dari kayu lumpur serta rumputan. Pondok ini biasanya memiliki ruang keluarga, ruang tidur, dan bahkan gudang makanan. Tinggi bendungan bisa mencapai 2 hingga 3 meter dengan panjang yang luar biasa. Rekor bendungan biwara terpanjang pernah tercatat di Kanada, dengan panjang lebih dari 850 meter, dan terlihat bahkan dari citra satelit. Bangunan ini yang tampak seperti miniatur bendungan hidroelektrik tanpa kabel dan generator, adalah struktur yang dibangun bukan secara acak. Biwara telah merancangnya dengan sangat cermat. Air harus mengalir perlahan dan tidak boleh bocor terlalu banyak. Itulah mengapa biwara selalu memperbaiki celah, memperkuat dinding dan terus memantau setiap retakan. Saat hujan besar mengguyur, mereka akan bekerja semalaman untuk memperbaiki struktur bendungan agar tidak jebol. Bila air terlalu sedikit, mereka memperluas jangkauan atau mencari sungai lain yang bisa dialirkan. Dengan membuat kolam buatan, biwara mengamankan habitat di mana mereka bisa membangun pondok di tengah air yang sulit dijangkau oleh pemangsa. Dengan cermat, biwara menyembunyikan pintu masuk ke pondok karena semuanya berada di bawah permukaan air. Di samping itu, biwara menyimpan cadangan makanan di dasar kolam, sehingga makanan tersebut tetap segar dan mudah untuk dijangkau. Biasanya pondok biwara memiliki 2 ruang utama, satu untuk tempat tidur yang kering dan hangat dan satu lagi untuk menyimpan makanan. Pintu masuk selalu berada di bawah air, agar predator kesulitan masuk.
Ruangan tidur dibuat dari kayu, dilapisi lumpur dan diberi ventilasi alami lewat celah di atas pondok. Biwara adalah arsitek mikroekosistem. Dengan membendung aliran air, mereka menaikkan permukaan air di area tertentu, sehingga menciptakan lanskap rawa buatan. Ini memberi mereka akses yang lebih mudah ke sumber makanan, terutama pohon yang tumbuh di pinggir air. Mereka bisa berenang ke pohon itu, menebangnya dan membawanya kembali ke pondok melalui air. Ini jauh lebih aman daripada menyeret kayu di daratan, di mana mereka lebih rentan untuk diserang. Kolam buatan juga melindungi biwara dari fluktuasi air musiman. Di musim kering, air tetap tersedia karena bendungan menyimpan cadangan. Sementara di musim hujan, bendungan memperlambat aliran dan mencegah banjir di sarang. Salah satu alasan paling strategis, biwara menggunakan air sebagai pelindung. Biwara mengetahui dengan baik bahwa mereka sangat lambat di darat. Tetapi di air, mereka bisa menyelam dan berenang dengan cekatan. Maka dengan menciptakan kolam buatan, mereka mengubah medan pertempuran dari tanah ke air. Banyak yang menyangka bahwa biwara adalah omnivora karena perilakunya yang kompleks. Padahal biwara adalah herbivora sejati. Makanan utama mereka adalah kulit dalam dan kambiun atau lapisan halus di bawah kulit kayu pohon. Mereka juga memakan daun, ranting, dan tunas muda dari pohon, akar, umbi-umbian, dan tanaman air. Dan uniknya, biwara tidak asal mengerat pohon. Mereka memiliki preferensi yang spesifik. Mereka sangat menyukai pohon absen dan willow karena kandungan nutrisinya yang tinggi dan lebih lunak. Mereka akan menebang pohon besar, lalu menguliti dan memakan bagian dalamnya. Pada musim gugur, biwara mulai membuat tumpukan makanan di dasar kolam. Mereka menyimpan ranting dan batang kayu bukan untuk dimakan utuh, melainkan untuk dimakan bagian dalamnya di musim dingin nanti. Mereka paham dengan baik bahwa air dingin dapat berfungsi sebagai kulkas alami. Tidak banyak hewan di dunia ini yang mengubah ekosistem seperti biwara. Interaksi mereka dengan alam bukan sekedar eksploitasi sumber daya. Mereka justru menciptakan kondisi baru yang menguntungkan banyak spesies lain. Dengan membangun bendungan dan kolam, biwara menciptakan habitat bagi ikan, amfibi, serta burung air. Air tenang menarik serangga air yang kemudian mengundang burung pemakan serangga. Lalu tanaman rawa mulai tumbuh sehingga menarik rusa dan herbivora lain untuk datang. Dan singkatnya, kolam biwara seringkali menjadi hotspot keanekaragaman hayati. Bukan hanya itu, bendungan yang dibangun oleh biwara juga menahan air dan mengurangi erosi, menjaga kelembaban tanah di sekitar dan memperkaya tanah dengan nutrisi. Hal ini membuat hutan di sekitar kolam biwara lebih subur serta produktif. Karena itu, burung seperti bangau dan bebek liar memilih sarang di sekitar kolam buatan biwara. Katak dan salamander juga berkembang biak di kolam tersebut. Bahkan beruang hitam seringkali mengunjungi kolam biwara karena tertarik dengan ikan atau tanaman liar di sekitarnya. Bagi biwara di belahan bumi utara, musim dingin bukan sekedar perubahan suhu. Ia adalah ujian hidup. Saat danau membeku, pohon kehilangan daunnya, dan suhu turun drastis hingga di bawah nol. Dan hanya mereka yang cerdik yang bisa bertahan. Namun begitu,
biwara tidak pernah panik. Mereka telah mempersiapkan segalanya berbulan-bulan sebelumnya. Saat musim gugur datang, biwara mulai mengumpulkan makanan dalam jumlah besar. Mereka memotong ranting-ranting pohon, terutama dari spesies seperti pohon aspen dan willow, dan menyimpannya di dasar kolam. Tumpukan makanan ini disebut sebagai cek, sebuah gudang makanan alami yang terendam di air, tetapi tetap segar dan bisa diakses dari dalam pondok. Air yang dingin menjaga kualitas kayu tersebut. Dan karena pintu masuk pondok berada di bawah air, biwara dapat menyelam langsung saat lapar tanpa harus keluar dari perlindungan mereka. Pondok yang dibangun dengan lumpur dan kayu menjadi insulasi alami. Di dalamnya, suhu tetap lebih hangat dibandingkan udara di luar. Bahkan ketika salju menutupi atap pondok, bagian dalamnya tetap bisa mencapai suhu yang nyaman di atas titik beku. Musim dingin juga menjadi waktu kontemplasi bagi keluarga biwara. Mereka lebih jarang keluar, lebih banyak berdiam di dalam, dan seringkali menjaga suhu tubuh dan memelihara kehangatan sosial. Anak-anak belajar dari cerita diam yang ditulis oleh kerja keras induknya. Di balik ketenangan kolam buatan biwara, tersembunyi sejumlah kemampuan luar biasa yang menjadi kunci kelangsungan hidup mereka. Tubuh biwara adalah perpaduan sempurna antara kekuatan, efisiensi, dan desain cerdas alam. Mereka adalah makhluk pengerat terbesar kedua di dunia setelah kapibara. Berat tubuh biwara dewasa bisa mencapai 16 hingga 30 kg. Bahkan dalam beberapa kasus ekstrim bisa menembus 40 kg. Dengan panjang tubuh sekitar 8 hingga 100 cm, belum termasuk ekor, mereka adalah raksasa di dunia pengerat. Namun demikian, bukan ukuran tubuh yang membuat mereka istimewa, melainkan keunikan fungsi dan struktur tubuh yang menjadikan mereka arsitek alami sejati. Ekor pipih dan lebar menjadi salah satu ciri paling mencolok dari biwara. Ekor ini memiliki banyak fungsi antara lain sebagai alat kemudi saat berenang, penyeimbang saat berjalan di daratan, dan alat komunikasi saat menepuk air untuk memberi sinyal bahaya kepada anggota keluarga lainnya. Kaki belakang biwara yang berselaput seperti kaki bebek membuat mereka perenang ulu. Sementara kaki depan yang kecil dan lincah digunakan seperti tangan untuk memegang, menyusun, dan membawa material bangunan. Tubuh biwara dilapisi 2 lapis bulu yang membuat mereka tahan terhadap air dan suhu dingin. Lapisan bawah halus dan padat menjaga suhu tubuh tetap hangat. Lapisan luar lebih kasar dan tahan air, di mana mereka sering rawat dengan minyak dari kelenjar khusus agar tetap kedap. Meski terlihat lamban di daratan, namun begitu masuk ke air, biwara berubah menjadi makhluk yang sangat terampil. Mereka adalah penyelam alami. Biwara bisa menahan nafas hingga 15 menit di bawah air. Hal ini memungkinkan mereka menyelam ke dasar untuk mengambil makanan, memperbaiki bendungan dari dalam, atau menyelinap menjauh dari predator. Untuk memaksimalkan efisiensi, jantung mereka melambat saat menyelam, mengalihkan darah hanya ke organ-organ penting. Berbeda dari anjing laut atau walrus, biwara tidak memiliki kantung udara atau cadangan oksigen khusus. Namun demikian, mereka bisa menyimpan karbon dioksida dalam jaringan otot, memperlambat metabolisme mereka di dalam air sehingga mampu bertahan lama di bawah permukaan. Biwara memiliki gigi depan yang tumbuh terus-menerus dan bisa mencapai sekitar 1,3 cm per bulan jika tidak diasah dengan mengerap kayu.
Itulah sebabnya mereka selalu aktif mengerat kayu, bukan hanya untuk membangun tetapi juga untuk mengendalikan pertumbuhan gigi, agar tidak mencederai diri mereka sendiri. Warna oranye pada gigi biwara berasal dari kandungan zat besi, menjadikannya lebih keras dari gigi manusia. Gigi ini digunakan untuk menebang pohon, membuka kulit kayu, dan bahkan memahat bentuk bendungan. Biwara dilengkapi dengan mekanisme otomatis yang luar biasa. Saat menyelam, lubang hidung dan telinga mereka akan menutup sendiri. Selain itu, mereka memiliki kelopak mata transparan sehingga memungkinkan mereka melihat di bawah air seperti memakai kacamata renang. Alami biwara tidak bersuara nyaring, seperti anjing atau burung, tetapi mereka sangat komunikatif. Salah satu metode komunikasi paling mencolok adalah tamparan ekor di air. Jika merasa terancam atau mendeteksi adanya bahaya, biwara dewasa akan memukul permukaan air dengan ekornya, menghasilkan bunyi keras seperti letupan. Ini adalah sinyal bagi anggota keluarga untuk segera menyelam dan berlindung di dalam pondok. Sebagai hewan nokturnan, biwara paling aktif pada malam hari. Mereka menggunakan indera penciuman dan perabah yang sangat tajam untuk menavigasi lingkungan gelap, mencari makanan, atau memantau bendungan dan pondok mereka. Meski penglihatan mereka tidak sebaik mata manusia, namun kemampuan mereka beradaptasi di dalam gelap sangat mengagumkan. Di dunia hewan liar yang keras dan penuh dengan persaingan, biwara menonjol sebagai makhluk yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Mereka bukanlah hewan soliter seperti kebanyakan pengerat lain. Mereka hidup dalam satuan keluarga yang erat, yang disebut sebagai keluarga inti, dan terdiri dari pasangan monogami dan anak-anak dari 1 hingga 2 musim sebelumnya. Monogami adalah prinsip hidup biwara. Sekali kawin, sepasang biwara akan hidup bersama sepanjang hidup mereka. Kemudian bila salah satunya mati, barulah mereka mencari pasangan pengganti. Tetapi bila tidak, mereka tetap bersama, membangun, menjaga anak, dan menghadapi musim-musim yang berubah bersama. Keluarga biwara biasanya terdiri dari pasangan biwara dewasa, anak-anak yang baru lahir dan anak-anak remaja dari musim sebelumnya. Setiap anggota memiliki peran masing-masing. Anak-anak yang lebih besar membantu menjaga adik mereka. Mereka juga ikut membantu induknya mengangkut ranting, memperbaiki bendungan atau menyimpan makanan. Inilah pendidikan langsung yang membentuk arsitek-arsitek masa depan. Di dalam pondok, setiap anggota keluarga memiliki ruang dan peran. Pondok biwara bukan hanya struktur tempat tinggal. Ia adalah rumah dalam makna yang paling mengesankan, sebuah tempat perlindungan, kehangatan, dan cinta. Komunikasi pun berlangsung secara efektif. Biwara berkomunikasi dengan berbagai suara seperti dengusan lembut, decitan, atau bunyi hentakan ekor di air. Saat anak biwara merasa terancam, ia akan merengek seperti anak manusia untuk memanggil induknya agar mendekat. Ikatan keluarga ini sangatlah kuat, bahkan setelah anak-anak beranjak dewasa. Namun saat mencapai usia 2 tahun, biwara muda harus meninggalkan keluarga dan mencari wilayah sendiri. Ini adalah proses alami yang keras, namun perlu agar sumber daya di wilayah keluarga tidak terkuras. Namun dalam proses mencari tempat baru itulah biwara memperluas dunianya. Mereka menaklukkan sungai lain, menciptakan bendungan baru, dan memulai babak baru bagi kehidupan keluarga mereka sendiri.